Artinya sumbangan dari Indonesia ke Suriah itu jatuhnya ke tangan teroris. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mengcounter pernyataan dari tokoh Syiah bernama Dina Sulaiman. Teman-teman, kemarin di podcastnya Deddy Corbuzier, dia diundang dan kemudian dia membahas tentang teroris. Dia mengatakan yang seperti pernyataannya di depan, bahwa semua bantuan kita di lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, termasuk ACT dan lain-lain, yang tujuannya ke luar negeri, Palestina dan Suriah, itu tidak sampai ke tangan anak-anak atau penduduk dari kota Suriah, teman-teman, atau Palestina, tapi sampai kepada tangan teroris. Benarkah demikian? Teman-teman perlu tahu, Dina Sulaiman ini adalah seorang tokoh Syiah. Syiah ini, teman-teman, dari dulu selalu berulah kepada Islam. Dia itu menyempal dari agama Islam. Dia bilang dia Islam, teman-teman, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Ini adalah agama yang paling aneh, yang dia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, tapi dia menghujat semua sahabat-sahabat Rasul, termasuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, teman-teman. Dia mencaci maki semua sahabat, termasuk Umar juga, termasuk semuanya dari keluarga, dari sahabat Rasulullah itu dimaki-maki, dihina-hina. Bahkan dia bilang barang siapa yang menghina Aisyah, ibunda kita Aisyah, maka masuk surga, teman-teman. Dan mereka itu dari dulu tuh memang suka bohong, teman-teman. Mereka itu favorit kalau masalah bohong, itu favorit dah kalau masalah bohong. Nah, biasa bagi mereka untuk berbohong. Apa dampaknya dengan pernyataan Dina Sulaiman ini? Bayangkan, lembaga-lembaga besar yang menerima bantuan dari Indonesia kemudian disalurkan ke Palestina masuk ke teroris, katanya, teman-teman. Jadi orang Indonesia yang menyumbang itu kan jadi tidak mau lagi untuk menyumbang, padahal aslinya tidak begitu, teman-teman. Nanti akan saya buktikan bahwa benar-benar sumbangan itu, sumbangan yang kita berikan kepada Palestina melalui lembaga-lembaga yang mainstream seperti ACT itu sampai ke tangan penduduk Palestina dan Suriah, teman-teman. Apa tujuan orang-orang Syiah membuat kita seperti ini, teman-teman? Yaitu membuat fitnah yang kejam. Semata-mata ini dugaan saya saja, teman-teman. Dugaan saya adalah supaya tidak ada lagi yang nyumbang ke sana, teman-teman. Dan akhirnya pelan-pelan Suriah dan Palestina yang menganut agama Sunni, agama Islam Sunni, Sunnah, itu lenyap, teman-teman. Nah, dan itu tidak bagus, teman-teman. Ingat, menolong saudara sesama Muslim, apalagi dalam kelaparan, itu wajib, teman-teman. Jadi sekali lagi, teman-teman, Syiah ini kerjaannya tukang bohong. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak dia menyumpai orang yang pandai berdusta selain orang-orang Syiah ini, teman-teman. Jadi berhati-hatilah kepada orang-orang Syiah, teman-teman. Dan tahu nggak, mereka itu punya perkataan ulama mereka yang mengatakan barang siapa yang menghujat ibunda kita Aisyah, Umar, Ali dan lain-lain sahabat Rasulullah, maka masuk surga, teman-teman. Apakah ini benar? Ini jelas-jelas menyimpang dari ajaran Islam, teman-teman. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha adalah manusia, wanita suci yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, teman-teman. Jadi berhati-hati, teman-teman. Ini akan saya beberkan bukti bahwa betapa kejamnya fitnah dari orang-orang Syiah terhadap kita, teman-teman. Yang menggalang dana tentu lembaga donasi ya, dan mereka tidak mengatakan itu untuk teroris. Tapi rekam jejaknya, kemudian foto-foto yang beredar, dan video-video yang beredar itu bisa kita deteksi bahwa sumbangan dari kita, dari bangsa Indonesia ini jatuh ke tangan teroris, gitu. Sumbangan dari Indonesia jatuh ke tangan teroris.
subscribe our channel Julio Sanam. Nah, sekarang kita memasuki segmen terakhir teman-teman, yaitu segmen pembuktian bahwa apa yang dituduhkan oleh Tante Syiah kita tidak ada buktinya teman-teman. Dan ini bukti nyata bahwa fakta ini hasil dari ACT tanggal 20 Januari 2021. Dan ini laporannya dari tim ACT teman-teman, bahwa mereka benar-benar membangun hasil dari sumbangan kita. Dan ini saya dapat dari sebagian kecil, belum lagi dari artis-artis seperti Boleh Guslo yang dinobatkan sebagai duta yang di sana, dan Fauzi Fadilah juga duta Palestina, apa semuanya itu sampai benar-benar sampai teman-teman. Oke, kita saksikan. Ini kita sedang berada di depan pintu Bab al-Hawa atau Cilwe Gozu, dan kita sudah memasuki wilayah Suriah, dan insya Allah kita akan langsung menuju ke kamp pengungsian yang ada di dalam Suriah. هذا فوق في بيوت عمرت الوقف في أكثر من جمعية عمرت هذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pengungsi Suriah yang berada di wilayah Idlib dan juga Aleppo mencapai lebih dari 6,5 juta penduduk, di mana mereka termasuk dalam IDPs atau Internal Displaced People. Mereka mengungsi di wilayah negara mereka sendiri, tidak mendapatkan penghunian yang layak, baik itu rumah hunian ataupun juga lingkungan sanitasi dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Syamila yang telah mendonasikan 50 rumah hunian sementara untuk pengungsi Suriah yang ada di wilayah Idlib. Rumah hunian yang dibangun dengan donasi dari Syamila seluas 40 meter persegi, di mana terdapat 2 kamar dan juga 1 ruang tamu dan juga 1 toilet. Proses pembangunan berlangsung selama 3 bulan, di mana 50 briquette house ini dibangun bersamaan dengan ratusan briquette house lainnya, khususnya untuk pengungsi Suriah yang berada di wilayah Idlib.